Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi isra sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hayya bina naftahu darsana bil kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar murid Pak Bobi yang ada di rumah kelas 5? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan Pak Bobi berharap semuanya sudah sholat subuh ya nak ya, sudah sarapan supaya badan fit ya, tidak mengantuk dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan di sekolah. Baiklah nak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran daring bahasa Arab. Pak Bobi ingin membahas tentang isim ya. Pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Jadi isim itu apa Pak Bobi? Isim itu adalah kata ya. Isim itu adalah kata. Contoh kursi ya, meja, apalagi sepatu, baju ya, peci. Itu namanya kata. Kata di dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim ya. Jadi isim sendiri terbagi dia nak ya. Ada namanya isim muzakkar ya. Kemudian ada isim muannas ya, isim muzakkar dan isim muannas. Itu mungkin sudah kita pelajari ya di kelas yang lalu. Sekarang Pak Bobi ingin membahas tentang pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Jadi pembagian isim berdasarkan jumlahnya itu terbagi atas 3 ya. Yang pertama ada namanya isim mufrad. Ya, isim mufrad ini apa Pak Bobi? Isim mufrad adalah kata yang jumlah bilangannya satu ya. Kata yang jumlah bilangannya satu. Contoh, satu buku, satu pulpen, satu kursi, satu meja. Yang berikutnya ada namanya dengan isim musanna. Apa itu isim musanna Pak Bobi? Isim musanna adalah kata yang jumlah bilangannya dua ya. Contoh, 2 buku, 2 pulpen, 2 baju, 2 sepatu. 2 jumlahnya. Nama disebut dia dengan isim musanna. Yang kemudian ada namanya jamak. Jamak itu apa Pak Bobi? Jamak itu adalah kata yang jumlah bilangannya lebih dari 2 ya. Yang lebih dari 2 itu disebut dengan jamak. Contoh 3 kursi, jamaknya dia. Contoh 4 meja, jamak. 5 buku, disebut dia dengan jamak. Jadi jamak itu kata yang jumlah bilangannya lebih dari 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, 1000 dan seterusnya disebut dengan jamak. Maka tatkala kita sholat di masjid, sholat berjamaah itu jumlahnya lebih dari 2, maka disebutlah dia dengan sholat jamaah. Artinya lebih jumlahnya itu, jumlah bilangannya lebih dari 2 disebut dia dengan jamak. Oke. Yang pertama Pak Bobi ingin membahas ya, ini mufrad ya, isi mufrad artinya jumlah bilangannya satu. Ini musanna ya, artinya jumlah bilangannya 2. Ini jamak ya, jamak jumlah bilangannya lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Oke, coba perhatikan di sini ada kolamun. Kolamun ini artinya pulpen. Pulpen ya. Jadi kolamun ini artinya 1 pulpen. Sedangkan bilangan 2 pulpen, 1 pulpen. Bahasa Arabnya kolamun. 2 pulpen. Bahasa Arabnya kolamani. Ya, artinya 2 pulpen. Ya, kolamani. Jadi kolamani ini adalah kolamun ya, kolamun ditambah ani ya. Kolamun ditambah ani ya, menjadi kolamani. Yang artinya 2 pulpen ya. Kolamun yang ini musanna tadi kan, bilangan 2 pulpen itu ditambah ani ya. Kolamun ditambah ani, kolamani ya. Ini kolamun ditambah ani menjadi musanna ya, kolamani artinya 2 pulpen ya. Kemudian jamak. Ini jamaknya ya. Aqlamun. Ini gak ada rumusnya. Kalau yang ini tadi ada rumusnya musanna.
ya, yang musanna itu ada rumusnya. Alif ditambah ni, ani menjadi kolamani. Sedangkan ini aklamanu ini gak ada rumusnya. Nah, ini disebut dia dengan jamak taksir, jamak yang ditaksirkan, ya. Jadi untuk melihatnya ini, mencari jamak taksir ini itu mesti menggunakan kamus, ya. Contohnya dia di kamus misalnya kita ketik kolamun. Nah, kita ketik di kamus, mau itu kamus buku berupa buku, mau itu kamus menggunakan aplikasi Android. Nah, ketika kita ketik kolamun, biasanya ada di sini dena huruf J, jamaknya aklam. Nah, kolamun kita ketik di HP Android atau di buku, kita lihat kolamun. Biasanya di sampingnya ada J. J ini artinya jamak. Baru jamak dari kolamun ini apa? Aklamun. Nah, begitu mencari jamak taksir, ya, jamak kata-kata benda di dalam kamus. Kita ketikkan kolamun. Nanti keluar itu semua. Kita lihat yang ada J-nya. Kolamun. Ada J-nya. Kolamun jamaknya aklamun. Ini menggunakan kamus. Oke? Pak Bobi kasih contoh lagi, ya. Di sini ada kitabun. Artinya satu buku. Ya, ini artinya satu buku. Bilangkan 2 buku. Apa tadi Pak Bobi bilang? Kalau untuk musanna ada rumusnya. Alif ditambah ni, ya. Alif ditambah ni menjadi kitabani. Nah, ini tulisannya, ya. Kitabani artinya 2 buku, ya. Sedangkan jamaknya kita cari di kamus, ya, atau kita ketik di kamus Android, ya. Nah, kita ketik kitabun. Nanti di kitabun itu mengeluarkan kata-kata. Cari kata-kata yang ada di sampingnya J, ya. J ini artinya jamak. Jadi jamak dari kitabun itu kutubun. Nah, jadi nggak bisa dirumuskan dia, ya. Dia nggak bisa dirumuskan seperti yang ini, yang musanna, ya. Kita mesti carinya di dalam kamus untuk mencari jamak dari suatu kata benda. Oke? Ini ada, ya. Jadi jamak dari kitabun adalah kutubun, yang artinya adalah lebih dari 2 buku, bisa 3 buku, 4 buku, 5 buku, 10 buku, 100 buku. Nah, disebut dia dengan jamak, ya, kutubun. Kitabun 1 buku, kitabani 2 buku, kutubun lebih dari 2 buku. Kolamun 1 pulpen, kolamani 2 pulpen, aklamun lebih dari 2 pulpen. Oke. Sampai sini paham, nak? Paham, ya? Kemudian kita pindah ke sini, isim isyarah. Nah, isim isyarah kayaknya sudah dipelajari, ya, di kelas bawah, ya. Isim isyarah ini adalah kata tunjuk, ya. Isim isyarah ini adalah kata tunjuk. Jadi isim isyarah ini pun ada juga syarat penggunaannya, ya. Ada dia untuk yang muzakkar atau kata yang berjenis laki-laki. Kemudian ada dia yang digunakan untuk isim isyarah ini digunakan untuk yang muannas, ya. Muannas artinya adalah kata yang sifatnya perempuan. Bagaimana ciri-ciri kata yang jenisnya laki-laki, Pak Bobi? Bagaimana kata yang jenisnya perempuan, Pak Bobi? Ini dia, ya. Jadi kata, ya, kata yang jenisnya laki-laki itu biasanya di akhirannya tidak ada tamarruf to. Mana tamarruf itu yang ini, ya? Nih. Nih, ya. Kalau bersambung dia seperti ini. Jadi kata yang muzakkar itu di akhirnya tidak ada
tamarbuto. Sedangkan kata yang muannas atau kata yang jenisnya perempuan di akhirannya terdapat tamarbuto. Contoh, hadza dan hadhihi, ya. Hadza ini artinya ini, ya. Hadhihi pun artinya ini, tapi hadza digunakan untuk kata yang jenisnya laki-laki atau disebut dia dengan muzakkar, sedangkan hadhihi digunakan untuk menunjuk kata yang jenisnya perempuan atau disebut dia dengan muannas. Ya, hadza artinya ini tadi ya. Kita buat aja ini. Contoh, hadza yang untuk muzakkar, ya, kata muzakkar atau jenisnya laki-laki. Oke? Contoh, qolamun. Feminine semis. Qolamun artinya pulpen, ya, satu pulpen. Hadza qolamun artinya ini satu pulpen atau kitabun. Kitabun apa arti kitabun? Buku. Hadza kitabun artinya ini sebuah buku atau ini satu buku. Kemudian contoh lagi yang muzakkar, kata yang laki-laki. Pak Bobi bilang tidak ada di akhirannya tamarbuto. Maktabun. Maktabun artinya hadza maktabun artinya adalah ini sebuah meja. Maktabun itu artinya meja, ya. Jadi kata yang muzakkar itu di akhirannya tidak ada tamarbuto. Nah, ini ciri-cirinya ya. Tidak ada di akhirannya tamarbuto, ya. Sedangkan hadhihi tadi digunakan untuk menunjuk suatu kata benda yang di akhirannya terdapat tamarbuto atau yang muannas, ya. Contoh, ini hakibatun. 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 Mana ini? Ya. Hakibatun. Hadhihi hakibatun. Apa arti hadhihi hakibatun? Hadhihi artinya ini, hakibatun artinya tas. Ini sebuah tas. Nah, di akhirnya ada tamarbuto. Kemudian madrasah, ya, madrasatun. Madrasatun. Nah, ini dia. Madrasatun artinya sekolah. Hadhihi madrasatun artinya ini sebuah sekolah. Jadi tidak boleh kita buat ini sekolah. Hadza hakibatun, tidak boleh. Hadza ini digunakan untuk kata atau isim yang muzakkar yang di akhirnya tidak ada tamarbuto. Mesti dia menggunakan qolamun, kitabun, maktabun. Sedangkan hadhihi digunakan untuk kata yang muannas, ya. Yang akhirnya kalau ciri-cirinya itu terdapat tamarbuto. Ini dia, hakibatun, madrasatun. Oke, itu penggunaannya, ya. Kemudian kita masuk ke kata sifat, ya, ke kata sifat. Kata sifat ini harus sama dia, ya. Contoh, Pak Bobi buat faslun. Contoh, ya. Faslun. Faslun ini kelas, ya. Faslun. Contoh sifatnya bersih. Kelasnya bersih. Bersihnya itu adalah sifatnya, ya, di dalam kata dalam bahasa Arab. Contoh, kelas bersih atau kelas yang bersih. Kelasnya itu adalah isimnya atau katanya, sedangkan bersihnya itu adalah sifatnya, ya. Contoh, faslun. Bersihnya apa bahasa Arabnya, Pak Bobi? Nazifun. Nazifun, ya. Faslun nazifun, ya. Kalau di sini untuk sifat, ya. Kalau yang ini yang disifatinya atau kata sebelumnya itu tidak menggunakan tamarbuto, maka sifatnya harus juga tidak menggunakan tamarbuto. Contoh lagi, madrasatun. Madrasatun.
sekolah. Kalau faslun tadi ke kelas, nazifun bersih. Faslun nazifun artinya kelas yang bersih. Madrasatun artinya sekolah. Kita mau buat sekolah yang bersih, apa bahasa Arabnya? Tadi nazifun bersih. Maka untuk sifatnya ini, sekolah ini nazifun. Kalau yang disifatinya tadi tidak menggunakan tamar buto, maka sifatnya tidak menggunakan tamar buto. Sedangkan ini sekolah anak madrasatun, ya, ada tamar butonya. Maka sifatnya yang nazifun ini kita tambahkan tamar buto. Nah, ini dia nak. Masuk Pak Bobi ya. Menjadi nazifatun. Nah, ini dia ya. Nazifatun. Menggunakan tamar buto. Oke, itu namanya sifat ya. Contoh, masjid yang besar, masjidun kabirun, ya. Sekolah yang besar, madrasatun kabiratun, artinya sekolah yang besar. Madrasatun sekolah, kabiratun artinya besar, ya. Tadi kan yang pertama masjid, ya. Masjid yang besar. Masjidun itu artinya masjid, kabirun itu artinya besar. Masjidun tidak menggunakan tamar buto, maka sifatnya yang besar itu tidak menggunakan tamar buto, menjadi dia masjidun kabirun. Sedangkan madrasatun menggunakan tamar buto, maka yang besarnya itu kita menggunakan tamar buto juga, ya kan? Contoh madrasatun kabiratun. Oke, paham sampai sini nak? Bella, diulang-ulang pelajarannya ini nak ya. Insya Allah nanti Pak Bobi kasih soal, ya. Baiklah, kita tutup pelajaran kita hari ini. Hayabina naftatimu darsana bil kalimah hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.